Selamat pagi, Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kasih anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, di mana pada hari ini kita merayakan HUT Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Anugerah. Kita awali dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Musa Unya. Dilanjutkan dengan pembacaan sejarah gereja yang akan dibacakan oleh Saudari Kristi Febriona. Salam, selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama saya mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena hari ini satu hari yang luar biasa bagi kita, di mana kita merayakan hari ulang tahun jadinya gereja kita di Jemaat Anugerah Amin Syukur ini yang ke-63 tahun. Ini merupakan berkat pertolongan Tuhan bagi kita. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu Badan Pengurus Jemaat Anugerah, yang terhormat tokoh-tokoh Jemaat Anugerah, yang terhormat warga Jemaat Anugerah. Pada hari ini kita merasa berbangga hati karena kita telah dituntun oleh Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita dalam Jemaat ini. Untuk itu, dalam kesempatan ini, saya mau menyampaikan beberapa hal kepada kita, antara lain. Yang pertama, marilah kita sebagai jemaat Tuhan yang ada sekarang ini, terus berjuang untuk meneruskan usaha-usaha pelayanan hamba-hamba Tuhan yang memulai pembentukan Gereja Jemaat Anugerah Amin Syukur ini, sehingga kita dapat melihat dan menikmati berkat-berkat perjuangan mereka, sehingga kita melihat sekarang jemaat kita cukup berkembang dan bertumbuh, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Oleh sebab itu saya sangat mengharapkan kepada kita sekalian sebagai warga jemaat, kita semua berperan aktif untuk terus melanjutkan perjuangan hamba-hamba Tuhan, badan pengurus jemaat, anggota jemaat yang telah mendirikan gereja ini dan kita nikmati sampai hari ini. Seperti firman Tuhan yang kita dengar dalam bulan November ini, Ebenezer, Tuhan telah menolong kita sejak gereja ini berdiri sampai pada hari ini, yaitu tanggal 14 November tahun 2020,
kita sudah mencapai usia 63 tahun. Puji Tuhan. Oleh sebab itu saya sangat mengharapkan kita semua supaya kita terus berjuang untuk meneruskan pelayanan ini. Kedua, yang tidak kalah pentingnya dalam usaha kita untuk terus mempertahankan agar jemaat ini tetap eksis, mari kita bekerja sama, sepakat sehati dalam pelayanan kita, baik dalam berorganisasi dan juga dalam kegiatan-kegiatan rohani yang kita laksanakan. Misalnya seperti ibadah-ibadah dan juga hal-hal yang kita lakukan untuk peningkatan kualitas iman kita. Karena kalau tidak, gereja kita bisa saja akan stagnan ataupun akan mundur. Jadi oleh sebab itu kita harus bekerja sama untuk meneruskan perjuangan bapak-bapak atau warga jemaat yang terdahulu yang telah memulai pembangunan ini. Yang ketiga, saya harap kepada sekalian agar kita mempunyai hati yang mau berkorban, memberi waktu kita, memberi tenaga kita, memberikan harta milik kita untuk terus mendukung pekerjaan Tuhan melalui jemaat kita di sini. Sebab kalau kita tidak melakukannya, siapa lagi yang kita harapkan? Saya puji Tuhan karena sampai pada hari ini, terutama di tengah-tengah COVID-19 ini, saya melihat usaha kita, pelayanan kita dalam memajukan pekerjaan Tuhan dalam jemaat ini tetap eksis. Saya mendengar kabar banyak di jemaat-jemaat lain yang dananya ataupun sumber dana selama COVID ini ya agak menurun. Tetapi saya melihat di jemaat kita tetap stabil. Nah, ini merupakan bukti dukungan kita yang penuh kepada pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam jemaat ini. Demikian juga saya mau sampaikan kepada seluruh teman-teman sepelayanan dalam jemaat ini. Dari badan pengurus jemaat, badan pengurus setiap unit pelayanan kategorial, dan sampai kepada guru-guru sekolah minggu, mari kita terus bersatu hati dalam pelayanan kita di jemaat ini. Dalam arti kita melaksanakan kepercayaan yang jemaat telah berikan kepada kita untuk memimpin jemaat ini, untuk melayani dalam jemaat kita. Oleh sebab itu saya sangat mengharapkan agar kita dengan sukacita, dengan sukarela untuk melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan oleh warga jemaat kepada kita dalam memimpin ataupun mengatur pekerjaan Tuhan di dalam jemaat ini. Kemudian kita harus ingat, seperti khotbah yang telah kita dengar tadi, bahwa gereja kita ada di tengah-tengah dunia ini. Dunia yang sedang dikendalikan, dikuasai oleh iblis. Sehingga kita melihat sekarang terjadi di berbagai tempat kejadian-kejadian yang sangat menakutkan, mengerikan. Yaitu terjadi pembunuhan, terjadi perceraian antara keluarga dalam keluarga, dan lain-lain sebagai kejahatan yang muncul. Nah, kita ada di dunia ini. Oleh sebab itu, kita perlu untuk menguasai diri kita. Kita perlu mengendalikan diri kita, sehingga kita tidak tergusur dengan situasi dunia yang sangat mengancam kita sekarang ini. Terutama di era COVID-19 ini, ada banyak pergumulan dan permasalahan yang terjadi, baik dalam lingkungan pelayanan gereja, baik dalam lingkungan bermasyarakat. Ada hal-hal yang berubah, yang membutuhkan pemikiran yang ekstra untuk terus meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat.
Oleh sebab itu, saya mengharapkan supaya kita sebagai jemaat Tuhan terus mempunyai perhatian untuk memberikan dukungan kepada hamba-hamba Tuhan, baik kami sebagai gembala jemaat, asisten, badan pengurus jemaat, agar memberikan dukungan sepenuhnya kepada kami, terus-menerus untuk kemajuan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan di gereja ini. Dan ingatlah Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 58 mengatakan bahwa bila mana kita giat dalam pekerjaan Tuhan, usaha kita tidak akan sia-sia. Tuhan telah mempersiapkan pahala berkat-berkatnya untuk kita. Jadi oleh sebab itu mari kita terus berjuang dalam jemaat kita memajukan pekerjaan Tuhan di jemaat ini. Dan juga saya harapkan supaya kita tetap semangat dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Kepada seluruh jemaat, kondisi kita sekarang sangat menantang kita. Kita lagi tidak bisa beribadah seperti biasa. Selama kurang lebih 8 bulan ini kita beribadah di rumah kita masing-masing. Ya, kita bersyukur karena ada teknologi yang dapat membantu kita, mendukung kita untuk melayani dalam situasi sekarang ini. Oleh sebab itu, saya sangat mengharapkan setiap jam-jam ibadah, hari-hari ibadah kita, mari kita ambil waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga iman kita tetap bertumbuh, kita akan terus menjadi warga jemaat yang kokoh, yang kuat, yang tidak mudah digusur oleh situasi dunia ini. Dan juga saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan badan pengurus jemaat yang ditunjuk oleh badan pengurus jemaat sendiri untuk menjadi panitia HBK pada tahun ini. Terima kasih, saya lihat mereka sudah bekerja dengan baik sehingga acara-acara yang kita sudah selenggarakan seperti perayaan 17 dan ibadah HUT ulang tahun kita ke-63 malam atau hari ini dapat kita laksanakan dengan baik berkat dukungan mereka dalam pelayanan. Oleh sebab itu saya atas nama tim pembalaan mengucapkan terima kasih banyak kepada badan pengurus jemaat yang telah ditunjuk untuk menjadi panitia HBK dalam jemaat kita tahun 2020 dan 2021 yang akan datang, akan terus melaksanakan tanggungannya untuk melaksanakan ibadah-ibadah raya Kristen yang ada di dalam jemaat kita maupun secara nasional, bahkan ibadah perayaan ulang tahun negara kita Republik Indonesia. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi atas nama badan pengurus jemaat, atas nama tim pengembalaan menyampaikan selamat hari ulang tahun Gereja Kami Injil Indonesia Jemaat Anugerah yang ke-63. Kiranya Tuhan akan terus memberkati kita sehingga kita akan terus maju dalam pekerjaan Tuhan ataupun dalam pelayanan kita. Ebenezer, Tuhan telah menolong kita sampai umur 63 ini. Haleluya. Terima kasih. Pembacaan sejarah awal berdirinya GKI di Samarinda dalam rangka hari ulang tahun GKI Jemaat Anugerah yang ke-63. Singkatnya, sejarah GKI Anugerah Samarinda berdiri tanggal 14 November 1957. Awal mulanya beribadah di Teluk Lerong, memulai ibadah hanya di sebuah rumah kontrakan milik seorang pendeta yang bernama Pendeta Bow. Nama organisasi gereja pada waktu itu disingkat KINGMI, singkatan dari Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia. Pada tahun 1983, dalam konferensi nasional di Makassar, KINGMI berubah nama menjadi Gereja Kemah Injil Indonesia atau GKII. Kurang lebih 15 tahun, jemaat KINGMI di Samarinda beribadah di rumah kontrakan tersebut. Hingga di tahun 1970, anggota jemaat berpindah ke Jalan Milono, beribadah di rumah seorang anggota jemaat, yakni Bapak Juhran Sulaiman almarhum, dan di tempat anggota jemaat yang lain secara bergilir.
Dari tahun 1970 sampai 1973 terdesak dengan pertumbuhan anggota jemaat sehingga rumah-rumah jemaat tempat beribadah tidak muat lagi untuk menampung anggota jemaat. Para tokoh gereja akhirnya memikirkan bagaimana supaya bisa mendapatkan lokasi baru untuk membuat tempat peribadatan. Dalam waktu yang tidak begitu lama, jemaat mendapatkan lokasi di Jalan Amalia, sekarang dikenal dengan Jalan Aminah Syukur, Gang Amalia nomor 61 RT 12. Pada tanggal 3 Juni 1973, gedung gereja diresmikan oleh Bapak Waris Hussein yang menjabat sebagai Ditsospol Pemkot Samarinda atas nama pemerintah kota Samarinda. Menurut Bapak Laden Mering SH yang menjadi ketua panitia pembangunan pada masa itu, semula pemerintah kota memberikan lahan gereja yang sekarang menjadi kawasan Hotel Mesra Internasional, namun jemaat tidak menginginkan di tempat tersebut karena masih berupa hutan belantara. Sehingga lokasi gereja dipindahkan ke kawasan Pasar Segiri, namun lagi-lagi jemaat menolak dan tidak menyetujuinya. Akhirnya diberikanlah tanah lokasi tempat bangunan gereja di Jalan Aminah Syukur oleh Wali Kota Samarinda atas nama Kadri Oning. Dalam perkembangan gereja di era tahun 1980-an, gereja-gereja baru dilahirkan oleh GKI Jalan Aminah Syukur yang sekarang dikenal GKI Anugrah yang berubah nama setelah Rakerda DKS tahun 2008. Di antaranya jemaat yang dilahirkan adalah GKI Bukit Golgota Gunung Kapur, GKI Mazmur Temindung, GKI Gunung Cermin, GKI Bukit Moria Sidodadi, GKI Immanuel Sungai Kerbau, GKI Gunung Sinai Teluk Lerong, GKI Sungai Lantung, dan ada beberapa jemaat lain lagi yang terus berkembang dan bertumbuh dan diimani bahwa gereja-gereja GKI tersebut akan terus membangun, bertumbuh, dan bertambah keanggotaannya. Kini ada kurang lebih 15 jemaat GKI yang ada di daerah kota Samarinda. Dan di beberapa jemaat mandiri tersebut telah memiliki beberapa pos PI. Ini menandakan bahwa Tuhan terus memberkati GKI untuk memperluas berita keselamatan ke semua orang. Kini GKI Jemaat Anugrah telah mengalami perubahan baru, di mana Tuhan dengan anugerahnya mengizinkan membuka lokasi gereja baru yang berada di Jalan Rui Rahayu 1 nomor 1 yang merupakan eks rumah pilot dari pesawat misi yakni MAF dan sekarang telah mengantongi sertifikat tanah serta IMB dan dalam proses pembangunan. Lokasi gereja baru ini bertujuan untuk memindahkan bangunan yang lama karena sudah cukup sempit dan tidak memiliki lahan parkir yang memadai. Mari dukung dan doakan agar bisa dibangun dengan cepat supaya nantinya bisa menjadi pusat kegiatan kita bersama warga GKI dalam penyembahan kepada Tuhan Yesus, Raja Agung kita. Demikian kita telah dengarkan kata sambutan dan juga pembacaan sejarah gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Anugrah. Dan mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-63 tahun. Sebagai ucapan syukur kita, mari kita naikkan pujian kita, hormat kita kepada Allah yang sudah memberkati kehidupan kita sampai pada saat ini. Kita naikkan pujian, kecaplah dan lihatlah. Baiknya Tuhan itu, rasakan dan
kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita terus menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa kasih dan setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dan kami muliakan dalam kehidupan kami. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu
yang tiada pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, Engkau mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Kami boleh beribadah, mengagungkan Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah apa yang kami lakukan di dalamnya hanya semata-mata untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita terus memuji Tuhan. Kita menyanyi dalam nyanyian kemenangan iman kita dalam nomor 265, Kasih-Nya Tuhan Allah. Kasih-Nya tak terduga dan tak dapat dituliskan, tertinggilah dari bintang setinggi pun ke dunia, akan menarik hatinya. Kasih-Nya limpah, anak-Nya dikurniakan, tebus yang berdosa. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam yang saleh-salehnya. Dan bila zaman lalulah, tata dunia hancur lebur, dan yang tak mau berdoalah, minta gunung menimpanya. Tetap teguh kasih-Nya sungguh tak terduga, anugerah yang terbesar, tetap hidup saleh. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Kendati dawat selaut, langit pun jadilah kertas, dan tiap batang pun kalam, dan tiap orang penulis lalu mau tulis kasih-Mu, tak dawat akan kering. Langit pun tak akan muak, timur terus ke barat. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh Saudari Rahel. Dan setelah itu kita akan mendengarkan pujian dari pemuda Race Ministry. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat dalam Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai 22. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing, domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu, telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Jadi pergilah Ishak dari situ, dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, "Air ini kepunyaan kami." Dan Ishak menamai sumur itu Esek.
karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamakannya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Menyanyi nyanyian Kemenangan Iman nomor 234, Hitung Berkat-Mu. Sementara itu kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan pada pagi hari ini kita berikan dalam 2 amplop. Yang pertama untuk panitia HBK dan yang kedua untuk kas jemaat. Satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum.
Mari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dikhotbahkan oleh Bapak Pendeta B. Musa Unya. Namun sebelumnya kita naikkan pujian dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 sampai 17, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Firman Tuhan sempurna. Firman Tuhan mengubah hidupku. Firman Tuhan membuka belenggu dosa. Firman Tuhan pelita hidupku. Oh Tuhan, bentuklah aku. Firman Tuhan mengubah hidupku. Firman Tuhan mengubah belenggu dosa. Firman Tuhan pelita hidupku. Oh Tuhan, bentuklah aku. Oh Tuhan, bentuklah aku. Oh Tuhan, bentuklah aku. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini, karena hari ini selain daripada kita beribadah seperti biasa, juga kita merayakan hari ulang tahun jemaat kita yang ke-63 tahun. Ini adalah berkat pertolongan Tuhan kepada gereja kita, anugerah amin syukur, sehingga kita telah berusia 63 tahun, puji Tuhan. Baik,
kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya akan sampaikan, yaitu dengan tema Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Itulah tema yang kita pelajari selama bulan November ini. Sekali lagi, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Kemudian ada satu pernyataan lagi, Rehobot. Rehobot. Sekarang Tuhan telah memberi kelonggaran kepada kita. Rehobot, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran bagi kita. Nah, inilah yang akan menjadi topik pembicaraan kita pada pagi hari ini. Terambil dari kitab Kejadian pasal 26. Kejadian pasal yang ke-26, ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-35. Yang berkata demikian, yaitu ayat yang ke-22. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini, mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Kemudian dalam nas yang sudah kita baca tadi, Kejadian pasal yang ke-26, ayat 12 sampai ayat yang ke-22. Tujuan pembahasan tema ini bertujuan membahas bahwa sampai pada titik terakhir ini, dari sebuah kerja keras, Tuhan hadir meng-Ebenezer, sampai di sini pun Tuhan menolong kita. Dan merehobot, yaitu memberikan kelonggaran kepada kita. Rehobot dikisahkan dalam kehidupan Ishak dan para gembalanya ketika mereka ada di negeri orang Filistin. Setelah kematian Abraham ayahnya, Ishak menetap di Gerar, daerah orang Filistin. Itu ayat yang kedua dan ketiga, mengatakan begini. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya, serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini, sebab sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuberikan kepada Abraham ayahmu. Ishak dan para gembala ataupun peternaknya, mereka tinggal di negeri orang Filistin. Allah meminta agar Ishak jangan pergi ke Mesir. Dia harus diam di tempat yang Tuhan telah siapkan baginya, yaitu di Gerar. Tinggal di Gerar, negeri orang asing, pasti merasakan kaku atau tidak bebas, sehingga mengalami ketersesakan mental. Oleh sebab itu kita akan melihat beberapa kesesakan yang dihadapi oleh Ishak dan para domba gembalanya. Pertama, yaitu mereka orang-orang Filistin ada cemburu sosial kepada mereka. Sebab itu dalam ayat yang ke-12-14 mengatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama
kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Inilah kesesakan yang pertama dialami oleh Ishak dan teman-temannya. Mereka dicemburi oleh orang-orang Filistin, yaitu di bawah pimpinan Raja Abimelek, sang raja itu. Kemudian Abimelek meminta supaya Ishak segera meninggalkan kota mereka. Karena sikap bermusuh, Ishak pergi dari kota Gerar dan menuju ke lembah Gerar dan menetap di sana. Ayat yang ke-16 dan ayat ke-17. Yang kedua, kesesakan yang kedua, yaitu kesesakan atau ketertekanan mental. Ketertekanan mental. Ishak dan para gembala dombanya. Ishak dan gembalanya tinggal di tempat yang baru, yaitu di lembah Gerar. Tidak ada air untuk diri mereka dan tidak ada juga untuk ternak mereka. Kemudian sumur yang pernah digali Abraham, bapaknya, ayahnya, ditutup dengan tanah oleh orang-orang Filistin. Nah, oleh sebab itu Ishak dan para gembala dombanya, mereka berusaha keras untuk mendapat air, untuk menggali sumur yang milik Abraham yang telah ditutupkan oleh orang-orang Filistin. Karena mereka membutuhkan air untuk peternakan mereka. Kita tahu bahwa air adalah kebutuhan utama kehidupan baik binatang ataupun manusia. Jadi mereka menggali sumur yang telah ditutup oleh orang Filistin. Kemudian yang kedua, untuk keperluan perkebunan mereka ataupun usaha mereka. Dan ketiga, untuk kebutuhan diri mereka sendiri. Inilah mereka berjuang untuk menggali sumur. Usaha menggali sumur berhasil, mereka mendapat air. Dikatakan dalam ayat yang ke-19, airnya berbual-bual karena banyaknya air. Tetapi penduduk Gerar bertengkar dengan mereka, dan Ishak mengalah dan meninggalkan sumur yang telah digalinya itu dan menamainya Esek karena mereka bertengkar di situ. Itu ayat 19 dan 20. Kemudian kesesakan yang ketiga. Kesesakan yang kali yang ketiga sama dengan kesesakan yang kedua, yaitu masalah air. Lalu karena air merupakan kebutuhan vital, Ishak harus menggali lagi sumur dan berhasil, namun lagi-lagi terjadi pertengkaran gembala domba orang Filistin dengan Ishak dan gembala dombanya. Dan sekali lagi, Ishak mengalah. Dia meninggalkan sumur yang telah digali itu. Kemudian menamainya Sitna, sebuah kata yang sepadan dengan kepahitan. Itu ayat yang kedua. Yang keempat, yaitu kesesakan yang keempat dialami oleh Ishak dan para gembala dombanya, yaitu dikatakan Ishak tetap berusaha dan tetap berjuang untuk menggali sumur lagi. Ishak dan orang-orangnya berusaha untuk mendapat air. Ishak tidak putus asa. Dia tetap berjuang, pantang menyerah. Kuncinya, dia tidak berkompromi dengan kejahatan. Ataupun kalau mau menyewa preman, dia bisa menyewa preman untuk merebut sumur yang telah digali itu kepada orang Filistin. Tetapi dia tidak mau. Dia menyerah. Dia tinggalkan sumur itu lagi dan pergi ke tempat yang lain. Ishak berhasil mendapat air kali ini. Namun
dia bertengkar dengan orang-orang gembala dari orang Filistin. Yang berikut, dia menggali lagi air ataupun sumur. Kemudian dia mendapat air yang cukup bagus dan dia berdiam di sini. Kemudian orang Geral berdiam diri, tidak lagi punya aksi untuk bertengkar dengan dia. Entah apapun alasannya, orang-orang Gerar itu berdiam diri. Yang jelas, mereka tidak ribut lagi. Mereka sudah mengetahui bahwa Ishak akhirnya berkata, Rehobot, akhirnya Tuhan memberi kelonggaran kepada kita. Tuhan memberikan kelonggaran kepada kita. Itu artinya Rehobot. Ishak tahu di mana imannya yang dalam, yang hanya perlu bersabar dan bekerja keras. Dan hal itu pun akhirnya terjadi sehingga dengan kelegaan atau dengan dalam kelegaan Ishak berseru, Rehobot. Itulah pernyataan Ishak ketika dia mendapat air dan orang-orang Filistin tidak lagi ada keributan dengan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang kekasih, inilah kisah balik sedikit tentang nas yang kita baca dan mengenai Ishak dan para gembala dombanya. Aplikasinya bagi kita, yang pertama, usaha keras daripada Ishak dan orang-orangnya menghadapi kesesakan demi kesesakan dari orang Filistin, menggambarkan perjuangan iman umat Tuhan di dalam dunia ini. Kita tahu bahwa gereja Tuhan ada dalam dunia ini. Kita tahu dunia ini penuh dengan tantangan dari penguasa-penguasa roh-roh jahat. Jadi kita selalu ditantang mendapat kesesakan dari dunia ini. Jadi kisah Ishak dan teman-teman mereka ini itu melambangkan perjalanan hidup umat Tuhan di dunia ini. Menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, bagaimanakah sikap Ishak ketika berhadapan dengan kesesakan yang dihadapi? Yang pertama, Ishak berpegang teguh kepada firman Tuhan dalam bentuk janji yang diikrarkan oleh Tuhan kepada Abraham ayahnya untuk keturunannya. Inilah yang menjadi kekuatan bagi Ishak sehingga dia tidak menyerah, pantang menyerah. Walaupun ditantang oleh orang Filistin, tetapi dia pantang menyerah. Sumur yang dia telah gali ada air, sudah memiliki air yang baik, tetapi orang Filistin merampas itu kepadanya. Nah, Ishak tetap berusaha. Dan apa rahasianya sehingga dia bisa menghadapi kesesakan ini? Yang pertama itu karena Ishak berpegang teguh kepada firman Tuhan yang dijanjikan, yang diikrarkan oleh Tuhan kepada ayahnya Abraham untuk keturunannya. Kejadian pasal yang ke-26 ayat 3 dan 6 mengatakan begini. Kejadian pasal yang ke-26 ayat 3 sampai 6. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham bapamu ataupun ayahmu. Kemudian ayat yang keempat, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat. Ayat yang kelima, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ku
ketetapan dan hukumku, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Nah, inilah janji Tuhan kepada Ishak tentang keberhasilannya di negeri orang asing ini. Inilah yang menjadi pegangannya, walaupun dia mendapat tantangan demi tantangan, hambatan demi hambatan untuk mendapat air. Tetapi dia percaya dengan janji ini, Tuhan telah menjanjikan bahwa dia akan berhasil dalam usahanya. Dia akan menjadi keturunan yang besar di negeri itu. Itu makanya dia tetap berjuang dan berjuang. Kemudian dalam Keluaran pasal 28 ayat 1 sampai ayat 14, saya hanya beberapa ayat. Yaitu ayat yang pertama mengatakan begini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengatakan atau mengangkat engkau atas segala bangsa di bumi ini. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bahagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Inilah yang menjadi pegangan, pedoman Ishak, sehingga dia tidak pernah menyerah atas tantangan yang dihadapi dari orang-orang Filistin itu. Nah, kedua, rahasianya Ishak bisa melewati tantangan-tantangan yang dialami dalam pekerjaannya di Palestina. Yang kedua, dia membangun relasi yang akurat dengan Tuhan. Dia mengadakan hubungan yang baik, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dalam ayat yang ke-25 dikatakan, ketika Ishak sampai di Gerar, di lembah Gerar, pertama-tama yang dia buat, dia membangun mesbah tempat penyembahan. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Itu yang dia lakukan. Kemudian barulah dia menggali sumur itu dengan orang-orangnya. Itulah yang dilakukan oleh Ishak, yaitu dia mempunyai hubungan yang erat, hubungan yang intim dengan Tuhan, baik dalam doanya maupun dalam peribadatannya kepada Tuhan. Yang ketiga, dia menghadapi tantangan itu dengan penuh kesabaran. Roma pasal yang ke-12 ayat 12 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Firman Tuhan mengatakan, bersukacita dalam pengharapan. Jadi Ishak betul-betul mempunyai pengharapan akan berkat-berkat Tuhan yang dijanjikannya kepadanya pada waktu ia ada di negeri orang asing, yaitu negeri Palestina. Kemudian dia juga sabar dalam kesesakan yang dihadapi itu. Dia sabar. Artinya dia sabar, dia menantikan kehendak Tuhan. Dia tidak memaksa dirinya. Padahal sebenarnya kalau dia mau bertindak kasar bisa saja. Ada banyak anak buahnya dan dia orang kaya, dia bisa menyewa orang-orang jahat atau orang-orang yang terhormat untuk membantu dia, tetapi dia tidak mau. Dia tetap berusaha sabar sehingga dia bisa melakukan pekerjaannya dengan baik dan usahanya dengan baik, dan dia bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa itu artinya dia betul-betul mengandalkan Tuhan, mengharapkan Tuhan. Artinya dia merendahkan dirinya kepada Tuhan. Dia merasa dirinya tidak mampu, dia merasa dirinya tidak sanggup, tetapi dia harap bahwa Tuhanlah yang membuat dia berhasil. Itu makanya dia berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan dan pimpinan Tuhan dalam pekerjaannya ini. Keempat, dia menghadapi dengan rendah hati. Kesesakan itu dia hadapi dengan rendah hati, ataupun merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia tidak mempamerkan kekayaannya, dia tidak mempamerkan kemampuannya, tetapi dia dengan rendah hati menjalani kesesakan dia hadapi itu, yaitu dia tunduk kepada Tuhan. Kemudian
Dia mendekatkan dirinya kepada Tuhan dengan berdoa tadi. Mendekatkan diri dengan Tuhan. Yang ketiga, dia mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya ketika dia menghadapi kesesakan-kesesakan di tanah Palestina ini. Dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi karena Ishak betul-betul mengandalkan Tuhan, firman Tuhan ini tergenapi dalam pekerjaannya. Dia diberkati oleh Tuhan. Dia mendapat hasil yang cukup memuaskan dalam usahanya di negeri orang Palestina ini. Dia mendapat hasil yang memuaskan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai kesimpulan dari peristiwa ini, yaitu yang membuat Ishak dan rombongannya berhasil di negeri orang asing dalam usaha mereka karena pertama, setia kepada janji Tuhan, firman Tuhan yang janji Tuhan kepada Abraham dan diteruskan kepada anaknya Ishak ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan kesesakan-kesesakan, pergumulan, terutama masa sekarang ini. Kesesakan yang kita hadapi sekarang ini adalah masa pandemi COVID ini. Untuk menghadapi ini, kita perlu setia, berharap, bersandar kepada janji Tuhan. Dan Tuhan berjanji, kalau kita setia, berharap, mendengarkan firman Tuhan, Dia akan memberkati segala usaha kita. Sehubungan dengan ulang tahun gereja kita pada hari ini, saya percaya bahwa para tokoh-tokoh gereja kita yang berjuang sejak gereja kita berdiri tahun 1957, pasti mereka banyak mengalami kesesakan, kesukaran, tantangan dalam usaha mereka untuk membangun, meneruskan pekerjaan Tuhan di Jemaat Anugerah Amin Syukur ini. Tetapi oleh karena mereka menjadi orang yang setia kepada janji Tuhan, taat kepada janji Tuhan, mereka sadar bahwa Tuhanlah yang membuat mereka berhasil, sehingga mereka berjuang bersama dengan Tuhan dan mereka bisa berhasil membangun sebuah gedung gereja. Nanti dalam kata sambutan akan ada disampaikan itu. Kemudian berikut, dia setia dalam doa dan penyembahannya kepada Tuhan. Inilah gaya hidup umat Tuhan yang tidak bisa dipisahkan dalam hidup kita. Karena kalau kita setia dalam doa, dalam penyembahan kita kepada Tuhan, itu artinya kita menyatukan diri kita dengan Tuhan. Menyatukan diri kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan ada di dalam diri kita, ada dalam hidup kita, maka apa yang kita lakukan pasti terkendali, pasti bisa tercapai oleh karena Tuhan yang mengatur, ambil alih dalam apa yang kita rencanakan. Yang ketiga, dia seorang yang sabar. Sabar artinya dia tidak memaksa kehendaknya, tetapi dia mencari kehendak Tuhan. Dia yakin Tuhan akan menyatakan kehendaknya yang pasti bagi dia, yang baik bagi dia. Sehingga dia sabar, tidak pernah menantang orang-orang Palestina itu. Dan ini juga menjadi satu pengalaman bagi kita sebagai umat Tuhan, khususnya Jemaat Anugerah Amin Syukur. Ketika kita diperhadapkan dengan bermacam kesesakan, mari kita sabar, terutama dengan rencana kita untuk membangun gedung gereja yang baru di lokasi Gunung Keluak sana. Memang banyak keluhan-keluhan yang disampaikan oleh jemaat Tuhan. Tetapi mari kita bersabar. Pasti ada waktu Tuhan yang terbaik bagi kita untuk mendirikan gereja ini, untuk mendirikan gedung gereja yang baru ini. Jadi mari kita sabar, menantikan kehendak Tuhan. Sambil kita sabar, mari kita berdoa seperti
Roma pasal 12 ayat 12 tadi, mari kita berdoa, bertekun dengan sabar untuk menantikan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang keempat, dia seorang yang rendah hati dan melibatkan Tuhan dalam usahanya. Artinya, dia tidak berjuang sendiri. Jalan keluar yang diberikan Tuhan bukan saja dirasakan oleh Ishak dan orang-orangnya, namun juga oleh penduduk Gerar itu. Buktinya, mereka tidak lagi ada dalam area permusuhan karena kepentingan politik oleh raja, tapi mereka sudah berdampingan, mereka sudah hidup bersatu. Jadi ini berkatnya, berkat Ishak itu berjuang dan berjuang di dalam kendali Tuhan. Pada akhirnya orang-orang yang memusuhi dia, orang-orang yang membenci dia, orang-orang bertengkar dengan dia, dalam pekerjaannya, dalam usahanya di tanah Palestina itu, mereka telah mengadakan MOU dengan dia untuk bersatu kembali, untuk bersatu dalam kehidupan mereka sebagai masyarakat. Nah, ini juga penting bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita melibatkan Tuhan dalam semua program pelayanan kita, terutama dalam rencana pembangunan gereja kita yang baru. Dan kita percaya kalau Tuhan yang campur tangan, kalau Tuhan yang sudah terlibat dalam urusan-urusan kita, maka Dialah yang akan membuat kita berhasil. Dialah membuat kita dapat melakukan apa yang kita sudah rencanakan dalam gereja kita atau dalam jemaat kita. Kata Rehobot, kelonggaran menunjukkan bahwa ada kelegaan, kebersamaan yang juga dirasakan bersama-sama oleh orang-orang Gerar, meskipun tetap ada pembatasan sosial di antara kedua kubu ini. Jadi oleh karena Rehobot, kelonggaran yang diberikan kepada Ishak dalam upayanya, usahanya di negeri orang Palestina ini, pada akhirnya dia dapat merangkul, dia dapat menarik perhatian orang-orang Palestina untuk bergabung dengan dia, menjadi satu tim dalam pekerjaan mereka di Palestina. Jadi inilah berkatnya, dan kita percaya peristiwa ini juga dapat terjadi dalam kehidupan gereja kita. Kalau kita berjuang dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti akan memakai kita untuk merangkul orang-orang yang dari luar untuk datang bergabung dengan kita menjadi umat Tuhan. Sekarang bagaimanakah dengan kita di Gereja Kami Injil Jemaat Anugerah? Apakah Tuhan juga sudah meng-Ebenezer baik dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam rumah tangga kita, dalam jemaat kita? Artinya apakah kita telah mengalami pertolongan Tuhan sampai hari ini dalam keluarga kita, dalam diri kita, dalam jemaat kita? Dan saya percaya dan yakin bahwa pasti kita sudah mengalami itu. Apakah Tuhan sudah memberikan Rehobotnya kepada Anda dan bagi jemaat anugerah Aminah Syukur? Saya percaya bahwa kita sudah menerima itu. Rehobot, yaitu Tuhan memberikan kelonggaran kepada kita. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk melakukan tugas tanggung jawab kita. Kalau kita membaca sejarah berdirinya gereja ini, Jemaat Anugerah Aminah Syukur satu-satunya jemaat yang pertama di kota Samarinda ini, yaitu jemaat GKI. Dari jemaat GKI ini, oleh karena kelonggaran yang Tuhan berikan kepada para hamba Tuhan, para majelis gereja, warga jemaat pada waktu itu, Tuhan merehobot mereka, memberikan kelonggaran bagi mereka, sehingga mereka bisa mengembangkan Gereja Kami Injil ini. Dari satu jemaat sampai kepada tahun ini, sudah ada 15 jemaat lokal yang didirikan atas jasa jemaat ini. Itulah bukti, itulah tandanya. Tuhan telah merehobot kita dalam hidup kita sebagai gereja. Berbeda pengalaman kita dengan rombongan Ishak. Apakah berbeda pengalaman kita dengan rombongan Ishak?
Tentu tidak. Kesesakan yang dirasakan oleh Ishak juga sama dengan yang kita rasakan masa kini. Kita butuh kerja keras dan kerja sama, baik secara kolektif ataupun secara bersama maupun secara pribadi. Dalam rumah tangga kita, dalam jemaat kita, sehingga kita akan melihat perkembangan, kita akan melihat kemajuan-kemajuan yang terjadi karena Tuhan telah merhobat kita, memberikan kelonggaran bagi kita untuk mengembangkan diri kita di jemaat ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah firman Tuhan untuk kita dalam rangka merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-63 pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini memberikan semangat, memberikan dorongan bagi kita untuk terus berkarya. Mengapa? Karena Tuhan sudah menolong kita selama 63 tahun sampai hari ini. Tuhan telah merhobat kita, memberikan kelonggaran-kelonggaran bagi kita untuk berkembang di kota Samarinda ini. Mari kita terus tingkatkan pelayanan kita untuk menjangkau orang-orang yang ada di kota Samarinda ini bagi Kristus. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan. Hamba mohon kiranya Roh Kudus akan menolong kami untuk memahami lebih dalam akan firman Tuhan ini. Sehingga firman Tuhan ini sungguh-sungguh memberkati kami. Membangkitkan semangat kami untuk terus berkarya bagi Tuhan. Karena Engkau sudah menjadi penolong kami. Karena Engkau telah memberikan kelonggaran bagi kami untuk berkarya bagi-Mu. Terima kasih. Meteraikan firman Tuhan ini di dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan bahwa hari ini kita boleh bersama-sama merayakan hari ulang tahun GKI Anugerah yang ke-63. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita bersyukur bahwa kita boleh sampai di usia ini, itu semua karena pertolongan Tuhan bagi gereja kita. Dan hari ini kita mau sama-sama bersuka cita merayakan hari ulang tahun gereja kita. Mari kita sama-sama nyanyikan selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Kita akan bersama-sama menyaksikan penyalaan lilin dan pemotongan kue ulang tahun sambil menyanyikan lagu Tiup Lilinnya bersama-sama. Sekarang juga
sekarang kita akan menyanyikan sekali lagi Potong Kuenya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Sekali lagi, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Saat ini kita akan berdoa bersama-sama mengucap syukur untuk usia yang ditambahkan untuk gereja kita, dan Bapak Evangelis Tison akan memimpin kita di dalam doa. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Segala pujian dan hormat rasa syukur kami hanya kepadamu ya Allah Bapa kami, penebus kami, dan pada saat ini kami sungguh bersyukur jika usia gerejamu, Gereja Kemai Injil Jemaat Anugerah 63 tahun pada hari ini, itu semua karena pertolongan, karena berkat Tuhan, karena penyertaan Tuhan bagi gerejamu sendiri. Dan kami memohon supaya Tuhan terus memberkati gerejamu. Kami sebagai jemaat Tuhan, Engkau terus pakai untuk mengembangkan pelayanan dan terus memuliakan nama Tuhan. Dan kami semua bergandengan tangan melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan di dalam jemaatmu ini. Berkati kami, biarlah gereja Tuhan terus menjadi berkat dan bersaksi untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur untuk berkat usia yang Kau tambahkan bagi gereja Kemai Injil Jemaat Anugerah pada saat ini. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah perayaan hari ulang tahun GKI Anugerah yang ke-63. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah kita mengakhiri acara ibadah perayaan ulang tahun gereja kita ini dengan doa berkat. Untuk itu saya persilahkan jemaat berdiri dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas pertolongan-Mu kepada kami dalam seluruh rangkaian acara ibadah ulang tahun gereja kami yang ke-63. Kami telah memuji Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami bagi pekerjaan Tuhan. Kami juga telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya itu semuanya mendatangkan berkat bagi kami serta mengagungkan Tuhan. Terima kasih. Kini tiba waktunya kami akan kembali ke tempat kami. Hamba berdoa dan mohon berkat Tuhan atas umat-Mu. Untuk itu umat Tuhan, siapkan hatimu, bukalah hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih yang sempurna di dalam Allah pencipta langit dan bumi, damai sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita, dan pimpinan dan penyertaan Roh Kudus akan memelihara kita mulai pada hari ini sampai Tuhan datang kedua kali ke dalam dunia ini menjemput saleh-salehnya. Haleluya, haleluya. Puji